Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAC, bersama saya Nandini dalam acara Healthy Ramadan. Masih semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tema kali ini akan membahas tentang berpuasa tetap aman dan nyaman bagi penderita penyakit jantung. Ngomong-ngomong soal jantung, kehidupan akan lebih menyenangkan jika memiliki jantung yang sehat. Di samping saya sudah ada dokter spesialis penyakit jantung Rumah Sakit PHC Surabaya, Dr. Feranti Mutia. Halo, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Oke, masih sehat ya dok ya? Menjalankan ibadah puasanya seger Masih, banget nih dok ya? iya, Oke, masih. semangat dok. Iya. Nah, di bulan Ramadan ini dok, bagaimana sih untuk penderita jantung ini tetap berpuasa? Iya. Sebenarnya kita harus lihat masing-masing penderita penyakit jantung ya. Jadi kita biasanya membagi pasien-pasien itu berdasarkan faktor resikonya. Jadi ada yang resikonya ringan, sedang, ada yang resikonya berat, ada yang resikonya sangat berat. Kalau pasien itu masuk pada yang resikonya ringan dan sedang, boleh dilakukan puasa. Siapakah itu? Itu misalnya nih pasien-pasien dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sudah stabil, boleh. Atau pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner atau angina, kita sebutnya ya, angina stabil, itu boleh. Pasiennya misalnya aktivitas selama ini nggak ada keluhan, nyeri dadanya juga jarang-jarang, silahkan berpuasa, boleh. Misalnya nih pasien-pasien yang sesak itu kita biasanya pasien dengan gagal jantung. Nah, pasien dengan gagal jantung selama dia bisa terkontrol dengan baik, nggak gampang sesek, pasiennya bisa beraktivitas dengan baik, boleh dilakukan puasa. Oke, berarti masih boleh ya dok ya, intinya masih boleh. Oke, karena kan kadang mungkin mereka masih pengen puasa nih dok, nggak mau bolong nih. Iya, betul. Oke, nah untuk ini dok, kegiatan mungkin ada kegiyatankah yang harus atau aktivitas yang harus dikurangi gitu pada saat penderita jantung ini berpuasa gitu? Iya, sebenarnya memang aktivitas kalau bisa itu nggak yang terlalu berat ya, takutnya membebani jantungnya. Misalnya dia nanti resiko ada nyeri dada atau resiko sesak, maka itu yang harus dibatasi. Dan jangan lupa juga nih, misalnya kan berpuasa nih, takutnya nanti biasanya waktu berbuka terus akhirnya minum banyak, misalnya makan banyak, minum banyak. Nah, yang ditakutkan pada pasien gagal jantung itu nanti akan timbul sesak. Nah, itu. Jadi sebaiknya nih sebelum puasa Ramadan memang harus ada edukasinya. Harus ada edukasinya. Nanya dulu ke dokternya, "Dok, saya boleh berpuasa nggak?" Terus habis itu nanti biasanya kita akan mengedukasi. Nanti kalau berbuka jangan terus minum banyak gitu ya, karena nanti haus takutnya ya, sesak. Iya. Terus yang berikutnya lagi nih, obat itu juga harus tetap rutin. Iya. Jadi selama berpuasa pun obat itu harus tetap rutin minum. Oke, gitu ya dok. Jadi tetap ada boleh aktivitasnya juga, nggak dilarang ya dok ya. Kayak olahraga gitu mungkin juga boleh ya dok ya. Olahraga disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Disesuaikan ya. Siap, oke. Baik, untuk manfaatnya sendiri nih dok, gimana sih manfaatnya ketika mereka yang penderita penyakit jantung nih dok? Nah, kalau mereka berpuasa nih manfaatnya sebenarnya apa sih dok? Iya, ada nih penelitian yang mengemukakan bahwa dengan puasa itu justru hipertensi itu akan terkontrol lebih baik. Nah, itu salah satunya supaya tensinya terkontrol dengan baik gitu ya. Terus memang kan pasien-pasien apalagi dengan misalnya penyakit jantung koroner tuh ya, kan kita harus jaga makan juga ya. Makanan misalnya makanan yang berlemak dikurangi gitu ya. Dan dengan puasa ini kan juga makannya juga akan terkontrol dengan baik harapannya ya. Oke, baik gitu. Baik, mungkin ada tips juga nih dok untuk sahabat PAC, bagaimana sih tetap aman dan nyaman nih berpuasa pada penderita penyakit jantung gitu dok? Ya, oke. Untuk pasien-pasien dengan penderita penyakit jantung, sebaiknya yang pertama konsultasikan dulu ke dokter mengenai kondisi penyakitnya. Apakah memang boleh melakukan puasa Ramadan ya. Kemudian yang kedua juga edukasi bahwa ada resiko
ketika kita puasa kan dehidrasi. Nah, ada penderita-penderita jantung yang akan beresiko bila terjadi dehidrasi. Itu juga harus hati-hati. Makanya itu harus konsultasi dulu nih sebelumnya. Terus kalau misalnya memang tidak kuat, maka memang ya sudah harus berhenti puasanya. Harus tahu, jangan terus terlalu dipaksakan. Jangan dilanjutkan dulu mungkin ya dok ya. Harus tahu. Terus kemudian yang berikutnya itu tadi obat-obatan jantung itu tetap harus terus diminum. Jadi harus rutin misalnya gitu ya dok harus ya? tetap rutin. Misalnya nih ada yang 2 kali sehari, misalnya pagi sama malam. Maka waktu sahur jangan lupa tetap minum obatnya. Kemudian malam itu juga tetap minum obatnya. Harus tetap teratur rutin minum obat gitu. Oke, Itu ya. baik. Wah, banyak banget nih manfaatnya, informasi juga ya dari Dokter Vera terkait tetap aman dan nyaman berpuasa pada penderita penyakit jantung. Baik, terima kasih Dokter Vera atas informasinya dan tipsnya untuk sahabat PAC. Semoga bermanfaat informasinya untuk sahabat PAC semuanya. Baik, untuk sahabat PAC yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Vera bisa datang ke Poli Jantung Rumah Sakit PAC Surabaya di hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Saya Nandini pamit undur diri. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.